Halo semua, pada kali ini kita masih akan melanjutkan materi kita tentang klasifikasi protokol. Sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa klasifikasi protokol yaitu routing table, default routing, dan masih ada beberapa lagi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya. Sekarang kita masuk pada link state. Link state routing protocol adalah salah satu dari dua kelas utama protokol routing packet switching yang digunakan dalam jaringan untuk komunikasi komputer. Contoh dari link state protocol adalah seperti yang telah kita pelajari sebelumnya dalam protokol routing yaitu OSPF atau Open Shortest Path First. Ada dua jenis protokol routing yaitu distance vector dan link state. Distance vector adalah proses routing berdasarkan arah dan jarak. Dan link state adalah proses routing yang membangun topologi database-nya sendiri. Sekarang kita masuk pada konsep dasar dari link state. Konsep dasar dari link state adalah setiap router menerima pesan atau map dari router tetangga. Link state bekerja dengan cara yang berbeda dari distance vector. Walaupun proses pengumpulan informasi routingnya lebih rumit dan berat dari distance vector. Namun, link state lebih dapat diandalkan dan memiliki kemampuan dalam melayani jaringan besar, lebih terstruktur, dan juga lebih menghemat bandwidth. Pada link state, akan melakukan tracking atau penyelidikan terhadap semua koneksi yang ada dalam jaringan, yaitu status dari koneksi tersebut, jenis dan tipe koneksi, dan bahkan kecepatan dari koneksi tersebut. Semuanya dikumpulkan menjadi sebuah informasinya. Hal ini sangat berbeda dengan distance vector. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang jaringan tujuan dan tidak mengetahui jarak router. Adapun algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana router terkoneksi dalam jaringan. Sejauh ini bisa dipahami ya? Sekarang kita masuk pada fitur-fitur link state. Pada protokol routing link state, router akan memilih sendiri jalur untuk menuju tujuannya. Router tersebut akan mendapatkan informasi tentang jalur terbaik melalui router tetangganya. Dari router tetangga tersebut, router mempelajari routing dan mencari jalur terbaik. Protokol routing link state memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, akan cepat merespons jika di jaringan mengalami perubahan. Kedua, mengirimkan trigger update hanya pada saat jaringan itu mengalami perubahan. Ketiga, mengirimkan update secara periodik yang dikenal dengan link state refreshes. Dan yang terakhir adalah menggunakan hello packet untuk mencari router tetangga. Ada beberapa fitur-fitur link state, yaitu link state advertisement atau LSA. LSA adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. LSA akan dikirim ke router yang terhubung langsung saat terjadi perubahan jaringan. Sebagai contoh, jika ada router yang mati, maka router yang terhubung langsung akan mengupdate LSA-nya. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi informasi LSA. Link state protocol akan melakukan pembanjiran atau flood dengan menggunakan alamat multicast. Kemudian, router yang mendapatkan informasi perubahan itu akan mengirimkan lagi update-nya ke router tetangga yang terhubung langsung. Namun, informasi LSA ini tidak akan terkirim lagi kepada si pengirim pertama. Fitur kedua adalah topologi database. Topologi database adalah kumpulan informasi dari LSA yang telah terkumpul. Di sini informasi yang bisa didapatkan adalah semua informasi tentang interface yang terhubung langsung. Jadi dapat berupa IP address dari interface, subnet mask, jenis dari jaringan yang terhubung, bagaimana router itu terkoneksi ke jaringan, dan beberapa hal lainnya. Kumpulan database ini kadang disebut topologi database. Dari database ini dapat digunakan untuk menghitung jalur terbaik pada jaringan. Fitur yang ketiga adalah algoritma SPF atau Shortest Path First. Algoritma SPF adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari SPF tree. Dari algoritma SPF dan database tadilah, maka akan dibuat tree dengan router itu sendiri sebagai root. Kemudian, router akan menggunakan SPF untuk mengetahui jalur mana yang paling pendek untuk mencapai tujuan. Algoritma SPF juga dapat disebut algoritma Dijkstra.
Fitur selanjutnya adalah SPF tree. Algoritma akan membentuk sebuah percabangan. Ini akan membantu router untuk menentukan jalur terbaiknya. Dari percabangan itu juga, router akan mengetahui jalur mana yang pendek dan yang terbaik. Fitur yang terakhir adalah menentukan routing table. Routing table adalah daftar rute dan interface. Saat terjadi perubahan jaringan, maka routing table pun akan ikut berubah. Pada tabel link state, sebuah router mempelajari router tetangganya beserta router yang ada di dalam jaringan. Jadi singkatnya, proses link state dapat digambarkan seperti ini. Awalnya, router akan mengirimkan hello packet secara periodik, lalu dari hello packet inilah akan tercipta LSA. LSA akan mengetahui jaringan mana yang mati atau hidup. Saat sebuah router mati, maka LSA dari router yang terhubung langsung dengan router yang mati itu akan segera mengupdate LSA-nya. Dari LSA ini, informasi yang didapatkan akan dibuat database-nya dan akan dilanjutkan ke router tetangga. Tujuannya agar router tetangga mengetahui tentang perubahan jaringan. Sekarang kita beralih pada routing information. Tidak seperti protokol distance vector, protokol link state membangun dan mempelajari jaringan setiap router yang terhubung dengan sangat baik. Hal ini dilakukan pada saat pengiriman LSA. Setiap router akan mempelajari sebuah router tetangganya dari database LSA. Setelah LSA terupdate, maka SPF atau Shortest Path First algoritma akan mempelajarinya dan menghitung jumlah metrik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Informasi tersebut akan digunakan untuk mengupdate routing table. Tabel routing akan berubah ketika ada router yang mati. Dalam link state juga menggunakan trigger update. Artinya, tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk mengupdate tabel routing. Jadi, saat jaringan mengalami perubahan, maka link state akan langsung mengupdate tabel routingnya. Sehingga, hal ini akan mempercepat adanya penyatuan jaringan, tanpa harus menunggu sejumlah waktu tertentu. Selanjutnya, algoritma routing link state. Algoritma routing link state memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, link state akan bersatu dalam SPF protokol. Kedua, link state akan mempelajari database yang sangat rumit dari topologi jaringan. Dan yang ketiga adalah, link state akan dibuat berdasarkan algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk mencari jalur terpendek. Untuk lebih jelasnya bisa kalian cari di internet ya. Kita kembali kepada materinya. Router akan mempelajari database dari topologi jaringan yang terdapat dari LSA. Kemudian dari LSA itu akan dibuat algoritma SPF. Lalu, algoritma SPF akan menghitung jaringan yang dapat dicapai. Sekarang kita masuk pada kelebihan dan kekurangan link state. Yang pertama adalah kelebihannya. Ada beberapa kelebihan dari link state yaitu 1. Menggunakan cosmetric untuk memilih jalurnya di dalam jaringan. Apa itu cosmetric? Akan kita bahas nanti. Baik, yang kedua, menggunakan trigger untuk memastikan bahwa jaringan akan menyatu pada akhirnya tanpa harus menunggu waktu tertentu. Yang ketiga, masing-masing router sudah memiliki gambaran sendiri tentang jaringan yang akan digunakan. Yang keempat, selalu menggunakan informasi yang paling akhir. Karena LSA selalu mengupdate informasinya saat terjadi perubahan jaringan. Yang kelima, ukuran database link state dapat diperkecil dengan memperhatikan bentuk jaringan. Yang keenam, semua router memiliki kemampuan untuk mengcopy peta atau mapping selama masih berada dalam satu jaringan. Yang ketujuh, didukung oleh classless interdomain routing atau CIDR dan variable length subnet max atau VLSM. Di samping kelebihannya, link state juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu 1. Membutuhkan banyak memori dan prosesor karena untuk menampung setiap update. Kedua, membutuhkan bentuk jaringan yang pasti. Yang ketiga, membutuhkan seorang administrator yang paham akan routing link state. Yang keempat, saat terjadi perubahan jaringan, maka LSA akan membanjiri jaringan untuk memberikan update routing table, sehingga hal ini dapat mengganggu proses pengiriman data. Itulah materi untuk link state. Sejauh ini bisa dipahami ya. Kita akan melanjutkan materinya. Sekarang kita masuk pada distance vector.
Sebelum menentukan jenis routing yang dipakai, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan peta atau bentuk dari jaringan. Setelah router mempunyai peta jaringan, maka router akan menghitung rute terbaik ke setiap tujuan di jaringan menggunakan algoritma distance vector. Distance vector ini memiliki cara kerja yaitu dengan membentuk tabel routing di jaringan. Artinya, dengan cara setiap router akan memberikan informasi mengenai keadaan jaringan kepada router-router tetangganya setiap selang waktu tertentu. Informasi keadaan jaringan itu adalah dalam bentuk distance vector atau vektor jarak, yaitu jumlah hop yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Router tetangga akan menyimpan dan mengolah informasi keadaan jaringan yang diterimanya, dan juga menyampaikan informasi tersebut ke router-router tetangga yang lain. Hal ini akan berlangsung terus-menerus sampai seluruh router di jaringan mengetahui keadaan jaringan. Ada dua macam distance vector, yaitu routing update dan routing loop. Yang pertama, routing update distance vector. Routing update terjadi secara periodik atau ketika topologi jaringan mengalami perubahan. Algoritma distance vector dijalankan di setiap router untuk mengirimkan informasi isi tabel routingnya ke router-router tetangganya. Tabel routing tersebut berisi informasi mengenai total cost jalur, yang mana total cost jalur ditentukan oleh metrik dan alamat logik dari router pertama pada jalur tiap-tiap jaringan dalam tabel routingnya. Yang kedua adalah routing loop distance vector. Routing loop dapat terjadi pada saat tabel routing tidak konsisten saat terjadi perubahan jaringan. Kita lanjutkan materinya, sekarang kita masuk pada klasifikasi protokol yang 11 yaitu classful. Classful adalah pengalamatan IP yang dibagi berdasarkan kelas. Alamat IP dibagi menjadi dua yaitu alamat jaringan dan host identifier. Bagian paling penting adalah alamat jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi jaringan, dan bagian yang paling signifikan adalah host identifier. Classful memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah tidak perlu menyertakan subnet mask pada update routing, sedangkan kekurangannya adalah classful tidak mendukung VLAN dan jaringan discontiguous. Materi terakhir untuk pertemuan kita kali ini adalah metrik. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Ketika terdapat lebih dari satu route atau jalur yang menuju network yang sama, router harus mempunyai sebuah mekanisme untuk menghitung dan menentukan jalur terbaik. Protokol routing yang berbeda, maka akan menggunakan metrik yang berbeda juga. Seperti misalnya, RIP menggunakan router hop yang paling sedikit, sedangkan EIGRP menggunakan kombinasi bandwidth dan total delay pada router untuk menentukan jalur terbaiknya. Ada beberapa hal yang sering digunakan sebagai metrik, yaitu yang pertama hop count, kedua bandwidth, yang ketiga load, yang keempat delay, yang kelima reliability, dan yang keenam adalah cost. Yang pertama hop count. Metrik hop count hanya menghitung jumlah router hop. Misalnya kita punya 3 router, router A, B, dan C. A ke B adalah 1 hop, dan A, C, B adalah 2 hop. Jadi misalnya kita berangkat dari router A ke router B. Jika langsung dari A ke B, maka itu adalah 1 router hop. Sedangkan jika terlebih dahulu ke router C atau A, C, B, maka itu ada 2 router hop. Jika metrik yang digunakan hanyalah hop count, maka yang menjadi rute terbaik adalah jalur dengan jumlah router hop yang paling sedikit yaitu A, B, karena itu cuma 1. Kita lanjut ke metrik kedua yaitu bandwidth. Metrik bandwidth akan memilih jalur dengan bandwidth yang terbesar. Tapi masalahnya adalah jika hanya menggunakan metrik bandwidth saja, maka itu bukan metrik yang bagus. Karena masih harus memperhitungkan bagaimana jika bandwidth yang besar namun memiliki delay yang besar juga, maka itu kurang bagus. Yang ketiga adalah load. Metrik ini mencerminkan jumlah traffic yang menggunakan link sepanjang jalur, yang mana yang menjadi jalur terbaik adalah jalur dengan traffic yang paling sepi.
Tidak seperti hop-count dan bandwidth, load pada route atau jalur berubah-ubah, oleh karena itu nilai metrik juga akan ikut berubah. Hal ini perlu diperhatikan, yaitu jika perubahan nilai metrik terjadi terlalu sering, maka frekuensi perubahan route terbaik pada rute juga akan semakin tinggi. Hal ini akan berpengaruh pada penggunaan CPU pada router, bandwidth data link, dan stabilitas jaringan. Yang keempat adalah delay. Delay adalah ukuran waktu yang harus diambil ketika paket menempuh sebuah jalur atau rute. Protokol routing yang menggunakan delay sebagai metrik akan memilih dengan delay yang paling sedikit sebagai jalur terbaik. Yang kelima adalah reliability. Reliability mengukur kemungkinan link dalam satu hal akan mengalami kegagalan dan dapat berupa variabel atau nilai yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah berupa variabel, yaitu jumlah seberapa sering link mengalami kegagalan atau jumlah error yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Jalur dengan reliability tertinggi akan dipilih sebagai jalur terbaik. Dan yang terakhir adalah metric cost. Metrik ini dikonfigurasi oleh admin untuk mencerminkan jalur-jalur yang lebih disukai. Cost dapat didefinisikan dengan kebijakan apapun atau berdasarkan karakteristik link, atau bisa saja mencerminkan kebijakan sewenang-wenang administrator. Oleh karena itu, cost adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metrik tak berdimensi. Cost sering digunakan sebagai istilah umum saat membicarakan pemilihan sebuah jalur. Misalnya, RIP memilih cost terendah sebagai jalur berdasarkan hop count. Istilah umum lainnya adalah terpendek, seperti dalam RIP memilih jalur terpendek berdasarkan hop count. Jika digunakan dalam konteks seperti ini, cost terendah atau tertinggi dan terpendek atau terpanjang hanyalah sudut pandang protokol routing berdasarkan metriknya yang telah ditetapkan. Itulah materi untuk kali ini. Jika ada yang masih kurang dimengerti, silahkan bertanya. Terima kasih.